Banyak banget perusahaan yang pede banget bilangnya, pokoknya gue budaya kuat banget. Padahal kok cuma narasinya. Ya kan? Gue suka denger tuh kalimat bilang kayak gini nih dari klien. Kami sangat terbuka terhadap masukan, asal disampaikan dengan cara yang tepat. gitu ya. Seringkali itu juga komunikasi itu dipakai cuman buat tameng gitu. Begitu ada kritik yang disalahin, bukannya budayanya, tapi gimana cara nyampein kritiknya ya itu katanya itu. salah gitu loh. Dan banyak perusahaan di Indonesia itu masih mengklaim kalau mereka itu menerapkan budaya yang katanya kekeluargaan. Tapi giliran mereka dikritik, langsung defensif. Ya, budaya yang benar-benar hidup tuh sebenarnya justru kelihatan saat lagi ada perbedaan pendapat. Kalau semuanya kelihatannya aman gitu ya, biasanya kan bukan karena budayanya sehat, jangan-jangan nih karena ABS ya. iya. Kalau dari kacamata publik nih ya, pertanyaannya simpel sih. Kalau budayanya sehat, kenapa banyak yang speak up setelah resign ya, Cia? Bisa.com. Ramadan gini nih di WhatsApp grup kantor kita dulu tuh kan udah yang tajil war, pamer-pamer tuh pada makanan segala macam tuh. Emang dari dulu tuh budayanya kayak gitu dari zaman sekarang. Padahal udah 15 tahun lebih kali gue resign dari situ. Iya sama, gue juga di perusahaan gue yang dulu juga sampai sekarang tuh masih ikrip satu sama lain. Ya itu pasti kan ada yang ngebentuk ya dari awal ya, budaya perusahaan lah itu pastikan. Karena corporate culture Culture. kalau orang zaman now bilangnya culture. Iya, nyambungin soal corporate culture. Itu gue juga perhatiin nih ya, sekarang itu kayaknya makin banyak karyawan tuh curhat soal budaya kantor mereka tuh di sosmed gitu. Tapi ujung-ujungnya mereka malah di PHK. Ngeri juga ya. Ini barusan aja nih gue baca lagi ada di Threads. Oh iya bener sih ya, gue juga lihat tuh. Ada awalnya captionnya kan reflektif banget tuh kan. Taunya kolom komentarnya rame banget itu. Nanti gue share. Ih, dari luar sih itu kan perusahaannya kelihatan modern tuh Ci, open culture, values-nya cakep. Wah, taunya ya. Nah itu dia tuh menarik nih, soalnya kan banyak organisasi yang bilang kalau mereka tuh open culture gitu kan. Tapi kalau ada suara yang beda, nah bisa langsung dianggap mengganggu harmoni. Iya makanya sebagai konsultan jujur li ya, kasus yang kayak gini tuh bikin gue banyak kayak kaget-kaget gitu deh. Soalnya banyak banget perusahaan yang pede banget bilangnya pokoknya gue budaya kuat banget. Padahal kok cuma narasinya. Ya kan? Gue suka denger tuh kalimat bilang kayak gini nih dari klien. Kami sangat terbuka terhadap masukan, asal disampaikan dengan cara yang tepat. Gitu ya, gitu ya misalnya. Seru juga nih gitu. Padahal. Tapi tepatnya menurut siapa? Gitu kan. Ya. Nah, seringkali itu juga komunikasi itu dipakai cuman buat tameng gitu. Begitu ada kritik yang disalahin, bukannya budayanya, tapi gimana cara nyampein kritiknya itu katanya salah gitu loh. Dan banyak perusahaan di Indonesia itu masih mengklaim kalau mereka itu menerapkan budaya yang katanya kekeluargaan. Tapi giliran mereka tapi giliran mereka dikritik, langsung defensif. Ya mana ada orang tua mau dikritik juga kan kekeluargaan. Ibaratnya kerja sama orang tua. Salah dikit Pak. Wah, itu kalau dari kacamata publik nih ya, pertanyaannya simpel sih. Kalau budayanya sehat, kenapa banyak yang speak up setelah resign ya, Cia? Nah itu tuh secara teori komunikasi organisasi sebenarnya ini masalah klasik sih ya. Jadi kalau budaya perusahaan itu kan bukan apa yang ditulis manajemen, bukan apa yang kita baca di poster, di list gitu ya. Tapi kan soal apa yang aman untuk diucapkan sama si karyawan gitu. Dan dalam komunikasi organisasi, budaya yang benar-benar hidup tuh sebenarnya justru kelihatan saat lagi ada perbedaan pendapat. Kalau semuanya kelihatannya aman gitu ya, biasanya kan bukan karena budayanya sehat, jangan-jangan nih karena ABS ya. Iya, karyawannya diem. Makanya kalau ada yang bilang budaya perusahaan kami itu kuat, gue biasanya pengen nanya balik gitu ya. Seberapa aman sih orang-orang karyawan-karyawan ini bisa untuk tidak setuju gitu, bisa menyampaikan pendapat. Saya maunya begini, Bu. Saya maunya outingnya ke Eropa, Bu.
bukan ke Bali gitu ya. Tapi perusahaannya isinya cuma 5 orang. Kan kalau itu kekeluargaan beneran. Beneran. Nah iya, ujung-ujungnya tuh komunikasi dipakai buat membenarkan budayanya, bukannya mengevaluasi gitu ya. Kalau orang burn out itu dianggap kurang mentalnya kurang mental baja gitu ya. Pakai baja ringan soalnya. Terus kalau mereka kritik dianggap kurang loyal. Dan komunikasi internal itu seringkali juga dipakai buat ngerapihin narasi aja gitu. Setelah masalahnya muncul, bukannya untuk mencegah masalah lewat dialog sejak awal. Nah, ya itu lucunya nih, kadang-kadang banyak banget itu pimpinan yang baru sadar pentingnya komunikasi budaya itu justru setelah kasusnya viral. Muncul di luar baru ternyata di dalamnya berantakan gitu kan. Aduh. Iya, itu kan publik itu kan sekarang kan makin peka kan, Miss. Begitu ada satu cerita viral, langsung kelihatan tuh bedanya antara klaim yang diklaim perusahaan itu gitu dan pengalaman orang-orang di dalamnya. Beda. Kerasa emang. Ya bener sih Mel, pas udah keburu trending baru panik. Itu ini kenapa citranya keganggu? Kenapa ini ada kerusuhan apa ini di luar sana tentang perusahaan kita gitu kan ya. Nah, jadi akarnya sebenarnya adanya di komunikasi internal sehari-hari sih sebetulnya gitu. Berarti kan jadi persoalannya tuh ada di komunikasi ya. Iya pasti Mel, soalnya kalau ngomongin corporate culture itu nggak bisa lepas ya dari komunikasi ya kan, budaya itu hidupnya kan harusnya di kegiatan sehari-hari, di percakapan gitu, nggak cuma di poster gitu. Lagian kan tuh nggak cuma nilai yang cuma dipajang ya, tapi harusnya ada makna yang dibangun gitu kan, dinegosiasikan, dan ya itu pentingnya sih dikomunikasikan terus menerus. Kita bahas itu aja yuk. Soal corporate culture dibahas dari sisi komunikasi. Yang biasanya tuh sering disepelein lah, yang penting ada gitu kan, ditempel di tembok gitu. Cuma ternyata dampaknya kan bisa kemana-mana, apalagi ke reputasi itu gede banget loh. Yuk. Let's go. Kalau teman-teman merasa episode hari ini relevan, jangan lupa follow, like, share, dan subscribe di Sahabatkom. Dan nyalakan loncengnya. Oke, aku mulai dari sudut pandang konsultan ya. Jadi banyak klien tuh datang dan bilang, budaya perusahaan kita ini sudah bagus loh, nilainya jelas. Tapi begitu gue tanya di komunikasi ini gimana gitu, jawabannya ya ada di website, itu ada di poster gitu, ada di handphone gitu kan, gitu. Dan ada di performer appraisal biasanya. Gitu ya. Iya, nah itu kan budaya itu berarti kan cuman hidup di dokumen gitu, tapi mati di prakteknya, ya kan? Kalau menurut teori sih corporate culture itu bukan apa yang diklaim ya sama perusahaan gitu, tapi yang dialami sama karyawan sehari-hari. Ya kayak tadi Missy cerita ya, udah keluar juga keakraban antar karyawan masih terjaga gitu. Dan komunikasi itu sebenarnya mau formal mau nggak formal itu kan juga punya peranan besar gitu di corporate culture. Iya ya, gue yang udah lama jadi budak korporat nih. Budak ya. Budak korporat nih ya, sering tuh lihat gap besar antara narasi budaya sama perilaku pimpinannya. Ya misalnya pimpinan itu mereka suka bicara yang manis soal values-nya gitu, tapi perilakunya kontradiktif. Terus jadinya kan toxic leadership gitu ya. Nah, dan komunikasi itu seringkali lagi-lagi cuma jadi damkar gitu ya, pemadam kebakaran gitu, bukan enabler budayanya gitu. Makanya kan kadang-kadang komunikasi internal tuh cuma dianggap sebagai corong doang gitu kan, menyampaikan kebijakan, bukan ngebangun makna gitu. Yang penting udah tersampaikan message-nya, diterima apa enggak bukan urusan gue. Iya. Gue jadi ingat nih Miss ya, tahun lalu tuh sempat rame tuh di media, ada karyawan yang kerja di oil and gas services gitu. Ya kebetulan dia Gen Z. Sebut aja namanya si Kumbang. Cowok soalnya. Kalau cewek kan si Mawar. Ya. Ini si Kumbang. Nah si Kumbang ini di kantornya tuh dia pegang 2 role sekaligus gitu. Yang menurut dia juga nggak jelas prioritasnya yang mana nih dari 2 role ini. Terus suatu hari tuh bosnya itu buka ruang diskusi gitu kan, kalau ada karyawan yang mau menyampaikan aspirasi gitu. Nah ngomong lah nih si karyawan ini unek-uneknya dia itu gitu.
nggak taunya dia malah jadinya di PHK, bukannya didengerin Iya. gitu ya. Salah jadinya ya. Nah, Iya. itu kan bukti nyata tuh kan Ci ya. Mm-mm. Realita tuh nggak selalu sesuai dengan jargonnya gitu. Jadinya dia nggak sesuai banget itu. Keterbukaan, aspirasi sering cuman jadi lip service ya, lip service Itu doang. dia tuh tadi Mel, yang aku bilang tadi ya. Corporate culture itu hidupnya tuh di bahasa sehari-hari organisasi kan, mestinya gitu. Apalagi sekarang Gen Z kan mulai masuk ya jadi pekerja gitu. Dan Gen Z ini kan peka banget kalau ngelihat corporate dari nada chat atasannya gitu ya. Terus gimana feedback disampaikan, respon saat ada perbedaan pendapat tuh mereka kan peka tuh. Iya. Jadi apakah itu menunjukkan gitu budaya si korporasi? Nah, itu kan bukan cuma ada poster aja ya, nilainya A, B, C, D, E, F, G gitu ya di dinding kantor ya, Fit. Tapi iya sih, di banyak organisasi nilai dan budaya itu masih dikomunikasikan dengan bahasa zaman kita baru kerja dulu. Orde baru kali enggak. Ya kan, generasi sebelumnya lah. 2000-an lah ya, Mas. Iya. 2000 udah. Dan Sebelum itu. sebelum itu Iya. kita mulai kerja tahun berapa ya? 90-an ya. 1990 ya. Cukup ya. Nah, kan perusahaannya itu juga nggak nanya tuh budaya komunikasinya itu sekarang masih layak nggak sih dengan Gen Z gitu ya? Karena kan banyak perusahaan itu ngomong ke Gen Z, ya itu tadi masih pakai bahasa tahun 2000-an tadi, tahun 90-an 2000-an tadi. Iya, sebelum milenium. Iya, padahal kan Gen Z itu tumbuhnya tuh di ruang yang memang dialog itu kebuka gitu ya, ada komen, DM, reply gitu ya. Jadi bukan masalah pengumuman satu arah gitu. Terus kan Gen Z juga cepet banget tuh baca ketidakkonsistenan gitu kan. Kalau bisa dibilang open culture, tapi kritik dianggap membangkang. Nah, itu langsung dia tuh dicap nggak konsisten tuh namanya gitu. Ya, dan ketika Gen Z nggak nyambung, yang disalahkan generasinya nih, Gen Z nih gitu ya, bukan. Dia tuh. Susah banget ngomong sama Gen Z. Kasian banget loh Gen Z. Gen Z tuh padahal kan generasi anak-anak kita ya. Kalau anak-anak kita sih bisa kita omelin, marahin keluargaan Nah, di situ tuh soalnya jadi akhirnya muncul lah itu ya misalignment gitu dari si budaya tadi. Jadi ketika nilai yang diklaim sama organisasi nih itu nggak tercermin dalam cara dia berkomunikasi gitu. Atau berperilaku ya sehari-hari sama aja gitu, nggak konsisten. Coba kita bahas contoh startup Indonesia nih ya, nggak usah sebut merek ya gitu. Wah, startup lah yang budayanya tuh adalah cepat kerjanya, agile, hustle culture, itu ke targetnya tinggi tapi tanpa batas. Secara komunikasi sih jago banget tuh mereka bikin narasi, kerja fleksibel, growth mindset, open culture, resilient, flat organization, speak up anytime, lah pokoknya ya. Pokoknya sesuatu yang menurut mereka mungkin akan menarik buat si targetnya gitu kan, milenial, Gen Z gitu. Anggap cocok lah gitu. Tapi apakah seperti itu? Nah, itu dia tuh soalnya kalau narasi riset-riset nih bilang ya, kalau narasi komunikasi budaya itu nggak dibarengin gitu sama sistem komunikasi yang aman yang bikin orang jadi bebas berkomentar gitu, itu jadinya muncul toxic positivity. Iya, itu kan dari luar sih kelihatan keren ya, keren banget tuh gitu. Tapi dari dalam tuh pasti burnout massal biasanya. Iya, nah di situ tuh sebenarnya peran komunikasi juga jadi salah kaprah gitu ya. Bukannya mereka ngebuka dialog, malah justru jadi alat untuk menjustifikasi kalau ini kan udah budaya kita nih kayak gini gitu ya. Budaya akhirnya jadikan tameng gitu lagi-lagi, bukannya jadi ruang untuk diskusi. Tuh Miss, yang waktu kerja di perusahaan startup itu akhirnya gimana tuh? Beneran gak sih growth mindset dan open culture? Iya, bener sih sebenarnya itu bisa. Tapi kebetulan di tempat aku dulu kerja itu mereka punya 6 values itu gampang banget diimplementasiin. Jadi nggak pakai jargon yang tinggi-tinggi banget lah gitu. Dan kebetulan emang entah kenapa ya itu tuh mungkin karena mudah ya. Jadi itu embedded di setiap kerjaan kita tuh luar biasa. Buktinya lulusannya pun sampai sekarang ya itu masih guyup gitu kan, masih care sama perusahaannya. Jadi nggak ada jargon, value, culture segala macam. Cuma memang benar-benar bisa dimasukin. Mungkin karena bahasanya sangat mudah dan applicable. Ya, beruntunglah dirimu. Beruntung sekali saya memang.
Nah, kalau di perusahaan multinasional ya values-nya memang biasanya cakep banget ya. Mereka ngomongin soal diversity, soal inklusi, soal respect, soal speak up gitu. Secara employer branding-nya kan ngeri banget biasanya kalau kayak gitu. Nah, masalahnya yang sering muncul tuh, Miss, ya, ketika nilai global tadi itu nggak diterjemahkan secara lokal. Iya. Di Itu PR biasanya tuh, gitu. misalnya kantor pusat ngomongin soal inklusi, tapi di kantor lokal itu masih komunikasinya tuh masih hierarkis, gitu ya, masih kaku. Speak up culture gitu ya, katanya diagung-agungkan itu ternyata belum bisa terimplementasi Iya. dengan benar gitu. Orang tuh masih takut ngomong sama bosnya. Belum aja ya. Iya, belum Iya. embedded gitu. Itu klasik sih Ci, kalau ngomongin soal komunikasi lintas budaya ya. Nilainya tuh value-nya bagus, tapi komunikasinya tuh nggak dibikin kontekstual gitu sama Iya. lokasi setempat. Satu kalimat yang nggak sensitif budaya aja tuh bisa jadi krisis lintas negara tuh ya. Itu dia. Nah, dulu tuh aku ingat jadi pengalaman ini praktek baik sih menurutku ya. Jadi dulu di kantor, aku kerja di kantor lokal, terus dibeli nih sama perusahaan global. Nah, pas lagi bulan puasa, ada satu leader lah di Middle East sana tuh, di cabang Middle East tuh yang nyebarin artikel bagaimana cara tata krama lah ya kalau lagi bulan puasa gitu. Kan nggak semua orang nih paham bahwa bulan puasa itu artinya kita bangun pagi lah, terus jadi kalau pagi itu akan ngantuk, siang ngantuk karena nggak ada nggak makan, Sore ngantuk karena kelaparan. gitu. Nah, tapi itu dikasih tahu di email resmi, diceritakan sehingga yang punya karyawan atau klien lagi berpuasa tuh jadinya paham gitu. Misalnya sesederhana jangan bikin meeting itu siang sampai sore gitu, karena sore itu mereka mau pulang, mau buka puasa gitu. Ya. Ya itu tuh contoh adaptasi budaya tuh ya Fit ya. Itu yang bagus banget gitu kan. Jadi gimana perusahaan multinasional tetap bisa beradaptasi dengan nilai-nilai budaya lokal ya. Iya. Atau ya sebaliknya sih Mel ya. Jadi kayak misalnya budaya kerja keras yang atau disiplin yang banyak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dari yang asing ya gitu. Tapi sulit banget diterapin ke karyawan Indonesia. Ya maklum lah, rakyat plus 62 kan agak begitu ya. Kayak dulu tempat aku tuh sempat diagung-agungkan budaya 996 gitu kan. Itu sebenarnya bukan benar-benar plek-ketiplek jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari seminggu ya, enggak. Yang penting bertanggung jawab aja gitu. Itu dipadanin sama values-nya itu bagus banget sih waktu itu. Iya. Nah, kalau gue ya sebagai mantan jubir perusahaan multinasional, gue justru pernah berada di posisi yang salah nih, gitu ya. Nilai global harus dijaga, tapi realitas lokal tuh juga nggak bisa diabaikan begitu aja gitu. Budaya lokal salah budaya global tanpa komunikasi lokal yang empatik itu jadinya malah rapuh gitu, kayak lagunya Agnes Mo. Yang mana ya lagunya? Nanti deh kita nyanyi lagunya ini ya. Lagunya Nona yang baru itu. Bukan work ya, tapi work gimana ya? Work. Iya, gitu deh pokoknya. Kan ada work yang lain. Twerking. Oh itu tuh twerk. Gak jelas. Nah, gue itu juga pernah kerja di perusahaan BUMN. Di sana beda lagi tuh, gitu ya. Gue perhatiin komunikasi budaya di BUMN itu sifatnya tuh masih satu arah gitu, kayak town hall, terus email blast, video pimpinan, dan ruang dialognya itu masih minim gitu. Mesti minta izin kali, Ci. Izin. Bo, lagi puasa loh. Gak boleh. Maaf. Iya, jadi tuh berarti Ci begitu ada kritik sering dicap nggak sejalan dengan nilai perusahaan pasti itu ya. Iya, nah kalau kayak model-model town hall itu kan akhirnya jatuhnya kayak sosialisasi aja ya, bukan dialog gitu, bukan dialog dua arah. Iya, sebenarnya kalau nilai perusahaan itu hanya hidup pada saat semua orang patuh, itu namanya bukan budaya, namanya prosedur gitu. SOP, juklak kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, di komunikasi organisasi itu namanya power distance. Jadi makin
makin tinggi tuh jarak kekuasaan tuh makin hati-hati orang komunikasi gitu, dan makin besar juga akhirnya risiko budaya tuh cuma jadi ya udah yang semu gitu, cuma ketulis aja. Yang penting ada gitu ya. Yang penting ada. Padahal kan BUMN itu punya budaya akhlak ya, buat ada tuh, landasan etika katanya ya, dan perilaku semua karyawannya. Dan konon Kementerian BUMN serius tuh jadiin budaya sebagai bagian dari transformasi bisnis katanya. Tapi Mel, pertanyaannya bukan akhlaknya bagus apa enggak, tapi hidup enggak di komunikasi sehari-harinya. Jangan cuma sekedar diucapkan. Itu dia tuh Miss, menariknya. Soalnya kan nilai akhlak itu bicara soal apa ya, amanah. Terus ada satu lagi tuh adaptif gitu ya. Tapi kalau gaya komunikasinya masih formal, korporat, ya berarti belum adaptif dong. Iya, betul. Ya kan jadi kelihatan deh tuh ya gap antara nilai yang diklaim dan budaya komunikasi yang dijalankan. Ini jadi bikin gue pengen tahu nih Ci, kepo. Jadi akhlak itu tuh budaya hidup atau sekedar akronim yang ya rapi secara komunikasi aja lah gitu. Ya, gua paham tuh Melananya kayak gitu tuh. Soalnya kalau akhlak itu hidup, mestinya kan dia harusnya kelihatan ya. Iya. Cara mereka menjawab kritik misalnya, cara mereka menjelaskan sesuatu atau menjelaskan kesalahan, terus gimana cara mereka berdialog dengan publik, ya kan? Iya. Nah, kasus-kasus yang tadi itu kan nunjukin satu hal ya sebenarnya, bahwa kalau komunikasi itu kalau komunikasi budaya itu nggak inklusif, jadi reputasi perusahaan kan jadinya goyah juga dari dalam gitu goyahnya. Beberapa kasus viral nunjukin orang yang bicara soal masalah budaya atau internal whistleblower itu justru kena sanksi loh, kayak aku lihat di berita gitu ya, tadi di threads itu kan. Iya, itu namanya paradoks komunikasi tuh Mel ya. Perusahaan pengen citra yang transparan, citra yang baik, tapi sistem komunikasinya masih represif. Gitu. Bilangnya budaya keluarga, tapi anti kritik. Gitu. Iya, ujung-ujungnya jadi krisis reputasi kan ya. Iya. Soalnya suara yang dibungkam di dalam kan akhirnya keluar tuh ke publik gitu. Makanya gue tuh selalu bilang sama klien Eke ya. Bukan klaim ya. Bukan klaim, klien Eke. Lebih baik kritik itu hidup di ruang internal aja, di dalam gitu ya, daripada nanti meledak boom di media sosial deh tuh. Emang sih secara teori aja dibilang kok kalau komunikasi dalam corporate culture tuh harusnya tuh dua arah, reflektif sama berkelanjutan. Ya, berarti maksudnya gini kali ya Fit ya, corporate culture itu bukan apa yang perusahaan katakan tentang diri mereka, tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang yang sudah keluar dari perusahaan itu tentang tempat kerja mereka, gitu. Ya, budaya yang sehat selalu ditandai oleh komunikasi yang jujur ya kan. Jujur kacang hijau bukan? Itu bubur ya. Kalau kan kuat. Iya Ci. Jadi apa tadi Bel? Jujur, dialog dan Dialogis, manusiawi. Soalnya kalau budaya perusahaan kalian rapuh, hampir pasti masalahnya bukan di nilai-nilai yang dianut sih, tapi cara nilai itu dikomunikasikan. Nyampe nggak sih gitu kan? Dan di era sekarang kan budaya perusahaan nggak bisa lagi disembunyikan kan ya. Satu cerita viral bisa kebuka sudah semuanya. Iya, kayak kasus tahun lalu itulah ya, ada ya satu yang ada satu yang speak up jadi keluar semuanya. Ya. Oke. Nanti di belakang layar. Iya. Kasus anak kecil aja jadi bisa bikin pejabat Kemenkeu. Ya kan, kasus gara-gara cemburu pacaran. Iya. Iya. Ingat nggak tahun lalu? Iya, kasus itu. Ya kan? Wow, itu iya benar. ini banget. Nah, di lapangan tantangannya tuh sebenarnya positioning fungsi komunikasi gitu ya. Soalnya masih banyak nih organisasi yang ngelihat komunikasi itu masih cuman sebagai support function aja gitu, bukan strategic partner. Iya, itu dia, soalnya kan budaya perusahaan atau organisasi itu kan emang reputasi ya, ngomongin reputasi, dan itu kan kalau internalnya rapuh ya udah eksternalnya jadinya cepet gitu runtuhnya. Makanya sebenarnya kan kalau budaya perusahaan itu sebenarnya akan kerasa kok. Maksudnya nggak cuma sama karyawannya, tapi sama orang-orang di sekitar juga gitu kan. Dari bagaimana si pemimpin merespon kritik, dari gimana caranya HR menyampaikan misalnya aturan-aturan, dari siapa yang masih ada di dalam atau malah yang udah pergi dari situ gitu.
Corporate culture itu bukan cuma soal slogan, tapi soal konsistensi makna. Dan komunikasi adalah jembatannya. Iya, karena pada akhirnya budaya perusahaan itu bukan cuma milik brand, tapi milik orang-orang yang menjalaninya setiap hari. Budaya itu hidup kalau ada ruang dialog. Tanpa komunikasi setara, budaya itu hanya simbol. Budaya perusahaan hari ini akan diuji bukan saat bisnis lagi naik, tapi saat krisis datang. Nah, sekarang giliran teman-teman nih. Coba kita refleksi sebentar deh. Di tempat kerja teman-teman, kritik itu dianggap kontribusi atau dianggap sebagai ancaman? Dan kalau ada masalah budaya, apakah dibahas secara terbuka atau justru disuruh diam demi nama baik perusahaan? Apakah nilai-nilai perusahaan tempat teman-teman bekerja sekarang nih sudah terasa relevan dengan realitas kerja sehari-hari belum? Nah, kalau besok teman-teman resign dari kantor, cerita apa yang akan teman-teman bawa tentang budaya di sana? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Itu dia obrolan kita di Disa.com hari ini. Kalau menurut teman-teman budaya perusahaan kalian beneran hidup atau cuma jargon, boleh banget share di kolom komentar. Ya, terus kalau ada topik yang menarik yang teman-teman ingin nih kami bahas, tulis juga ya di kolom komentar atau di sosial media di Disa.com. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akan bahas soal komunikasi yang gak kalah seru. Terima kasih sudah menyimak di Disa.com. Diskusi asik dan berbobot komunikasi. Disa.com